Selamat pagi, saatnya bersama Alethea Voice, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa, informatif dan penuh inspiratif. Ajang menyampaikan pendapat, kreasi, dan ekspresi, dipandu oleh Bapak Ibu Guru yang berkompetensi di bidangnya. Selamat mengikuti. Bersama Alethea, meraih prestasi gemilang. Shalom, selamat pagi. Saatnya bersama Alethea Voice, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa, informatif dan penuh inspiratif. Ajang untuk menyampaikan pendapat dan kreativitas. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat dan penuh semangat ya. Pak Andri akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Tentunya dalam program kesayangan kita, kreasi dan ekspresi. Kali ini peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021 dengan jargon pahlawan di hatiku. Insinyur Soekarno dalam pidatonya menyampaikan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, yang lebih dikenal dengan singkatan jas merah. Karenanya, kita tidak boleh meninggalkan atau melupakan jasa para pahlawan yang rela berkorban jiwa dan raga dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Peringatan Hari Pahlawan penting untuk diperingati, agar generasi muda dapat mengerti dan memahami sejarah para pahlawan yang berjuang melawan penjajah. Walaupun sulit untuk sepenuhnya dihafal, tapi paling tidak kita dapat mengambil pelajaran dari sikap dan komitmen para pahlawan. Tanpa basa-basi, langsung saja kita akan dengarkan pemenang program membaca biografi pahlawan nasional yang akan disampaikan oleh siswa-siswi kelas 6B SD Kristen Alethea Ampenan. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, nama saya Vansia dari kelas 6B. Hari ini saya akan membacakan biografi Anjun Inspektur Polisi 2 Anumerta Karel Sesuai Tubun. KS Tubun adalah pahlawan revolusi Indonesia asal Maluku Tenggara. Karel turut memberikan sumbangsi dalam operasi Trikora pembebasan Irian Barat. Pada 1 Oktober 1965, Karel menjadi salah satu korban dari gerakan 30 September yang menjadi pahlawan revolusi pertama yang diakui dari kepolisian. Kehidupan penangkapan dan akhir hidupnya, Karel Sesuai Tubun lahir di Rumadian, Maluku Tenggara pada 14 Oktober 1928. Ayahnya bernama Primus Sesuai Tubun dikenal oleh rakyat Maluku Tenggara sebagai seorang yang taat agama. Karel bertumbuh menjadi seorang anak yang memiliki sikap militan, rajin, serta bekerja keras. Saat sudah dewasa, Karel memutuskan untuk bergabung menjadi anggota Kepolisian Nasional Indonesia. Karel kemudian ditempatkan di Kesatuan Brimob Ambon dengan pangkat Ajen Polisi kelas 2 atau sekarang disebut Bayangkara 2 Polisi. Lalu ia ditarik ke Jakarta dan mendapat pangkat Polisi kelas 1 atau Bayangkara 1 Polisi. Pada tahun yang sama, 1954, Karel mengikuti latihan Brimob di Sekolah Polisi Negara Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Pada 18 Februari 1955, Karel bertugas di Sumatera Utara. Saat sedang bertugas di Aceh, tengah terjadi pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di sana yang dipimpin oleh Daud Beyruweh. Seselesainya bertugas pada 1958, Karel ditarik kembali ke Jakarta. Ia ditempatkan di Ciputat. Namun, di Sulawesi Utara, tengah terjadi pemberontakan Permesta dan DI atau TI Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, sehingga Karel dikirim ke Sulawesi selama 6 bulan. Pada 2 September 1960, Karel dikirim ke Sumatera Barat untuk mengatasi pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Setelah itu, Karel bergabung dalam Angkatan Darat. Karel juga ikut dalam operasi Trikora untuk membebaskan Irian Barat. Selesai dari Trikora, Karel pun ditarik kembali ke Jakarta. Ia diberi kenaikan pangkat menjadi Brigadir Polisi. Gugurnya Karel dalam gerakan 30 September berlangsung antara tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965.
Gerakan 30 September dengan cara paksa telah melakukan penculikan terhadap beberapa perwira tinggi Angkatan Darat. Salah satunya yang mereka culik adalah Aha Nasution. Dipimpin oleh Pelda Jahuru dari Resimen Cakrabirawa, ia mengirim pasukan untuk melakukan gerakan penculikan terhadap Jenderal Aha Nasution. Karena rumah Aha Nasution berdekatan dengan kediaman Wakil Perdana Menteri Indonesia, Jenderal Leimena, mereka berusaha melumpuhkan pengawal yang berada di kediaman tersebut lebih dahulu. Saat itu, petugas yang sedang berjaga di rumah Jenderal Leimena adalah Karel. Karel berusaha untuk menahan pasukan penculik tidak masuk ke dalam kediaman Jenderal Leimena. Tiba-tiba, tubuh Karel diberi sebuah timah panas yang membuatnya tersungkur tidak berdaya. Karena Karel juga kalah jumlah, ia pun tewas ditembak oleh para penculik. Ia meninggal dini hari 1 Oktober 1965 saat sedang menjaga rumah Jenderal Leimena. Penghargaan atas segala jasa-jasa Karel, ia pun dikukuhkan menjadi pahlawan revolusi Indonesia. Pangkatnya juga dinaikkan menjadi Anjun Inspektur 2 Polisi. Nama Karel juga kini diabadikan menjadi nama sebuah kapal perang Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia juga memberi gelar kehormatan pada Karel dengan gelar Pahlawan Nasional. Nama Karel juga diabadikan pada Bandar Udara Karel Saswitubun di Pelabuhan Ratu dan di Ibra, Maluku Tenggara. Wah, keren-keren ya kreativitas anak-anak dalam membaca biografinya. Anak-anak SKA memang hebat-hebat. Tanpa terasa, waktu yang disediakan telah habis. Itu berarti kita sudah berada di penghujung program, maka usai sudah tugas saya menemani kalian semua dalam program kreasi dan ekspresi. Saya, Pak Andri, selaku pembawa acara, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Selamat pagi, salam, dan sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bersama SKA meraih prestasi gemilang.